Ku berdoa Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah, ku salamkan rindu. Ayo siapa yang masih punya ayah, jaga ayahmu dengan baik. Berbaktilah kepada ayahmu, biar Allah ridho kepadamu. Jangan sampai kau sakiti hati ayahmu, bikin gembira ayahmu. Karena sampai kapanpun kau tidak akan bisa membalas jasanya seorang ayah. Nanti kalau sudah ditinggal ayah kita sudah berada di kubur-kubur kita baru teringat semua kekurangan kita. Ketika ayah kita masih hidup, kita tidak berbakti, maka masih ada kesempatan. Ketika ayah kita sudah berada di dalam kubur, kita masih ada kesempatan untuk menjadi anak yang berbakti. Caranya, doakan terus ayahmu, mintakan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita di dalam kandungan seorang ibu, di rahimnya seorang ibu, sampai kita dilahirkan di muka bumi ini, orang tua kita jaga kita agar kita bisa hidup sehat sampai kita dewasa, sampai kita menikah. Maka itu adalah jasanya seorang ayah. Maka siapa anak yang durhaka kepada ayahnya, maka tidak mungkin hidupnya bergembira di dunia ini. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia pasti beri kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang kafir kalau berbakti kepada kedua orang tuanya akan dimudahkan oleh Allah di dunia. Tapi kita umat Nabi Muhammad, dunia sampai kelak di akhirat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringatmu adalah kasih sayang, cinta yang tak pernah hilang. Aku rindu air mata berlinang. Ayah, selamanya akan ku kenang. Ayah, ya Allah, seandainya ayah-ayah kami masih hidup, maka panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat zahiran wa batin. Tapi kepada ayah-ayah kami yang sudah berada di kubur-kuburnya, sudah berada di alam barzah, yang kami bisa lakukan hanya doa. Seandainya ayah kami ini masih hidup, kami bisa membahagiakan, kami bisa belikan rumah, kami bisa belikan mobil, kami berikan apa yang ayah kami minta. Tapi sekarang nggak bisa ya Allah, hanya doa yang kami selalu panjatkan agar kau beri kenikmatan di dalam kuburnya. Ini adalah doa anak-anaknya. Berilah tempat yang nikmat di dalam kuburnya ayah-ayah kami ya Allah, raudhah min riyadil jannah. Hidupku terasa sepi, tak terbayang lihat tangis. Apalagi seorang ibu, siapa yang masih punya ibu, jaga ibumu dengan baik, jangan pernah kau sakit ibumu. Maka ketika baginda Nabi ditanya seorang sahabat, siapa yang harus aku hormati di muka bumi ini ya Rasulullah? Namanya ibu disebut Rasul SAW 3 kali. Ibu, baru bapak. Maka jangan pernah durhaka kepada ibumu. Kalau ada anak manusia, dia durhaka kepada ibunya, dia membuat sakit hatinya ibunya, dia tidak pernah membahagiakan ibunya, maka dia tidak mungkin bahagia di dunia ini. Hati-hati, yang punya ibu jaga dengan baik. Ada satu adab, yang adab itu tidak ditangguhkan sampai yaumul kiamah. Semua adab yang Allah berikan kepada manusia, semuanya ditangguhkan sampai yaumul kiamah. Tapi ada satu adab yang Allah langsung turunkan di muka bumi ini.
Allah langsung turunkan siksa di muka bumi ini kepada anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada ibunya. Kepengen tahu hebatnya seorang ibu? Karena sehebat-hebat seorang ayah, ayah tidak pernah mengandung. Ibu 9 bulan 10 hari mengandung kita. Tapi jangan pernah durhaka kepada ayahmu, karena jati dirimu, identitas dirimu adalah ayahmu. Maka ketika kau kelak di dalam kubur, kau ditanya oleh para malaikat, siapa namamu? Jangan kau pernah sebutkan hanya namamu. Nama ayahmu sebutkan Fulan bin Fulan, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya namamu yang kau sebutkan. Maka jangan lupakan ayahmu. Pengen tahu hebatnya seorang ibu? Ibu kalau mau berdoa buat anaknya, doanya ibu langsung menembus 7 langit. Maka Allah akan terima doanya seorang ibu buat anaknya. Maka jangan kau sakiti hati ibumu. Kepengen tahu hebatnya ibumu? Doanya ibu buat anaknya melebihi doanya 1000 wali. Maka jangan pernah doakan kepada ibu. Kehebatan ibu sangat luar biasa. Walaupun musuhnya Allah, walaupun orang kafir, dia berbakti kepada ibunya masih diberi kemudahan oleh Allah. Contohnya Fir'aun. Pengen tahu hebatnya seorang ibu? Fir'aun, laknatullah. Fir'aun musuhnya Allah dan para nabi. Ketika Nabi Allah Musa berdoa di hadapan Allah bertahun-tahun, Nabi Allah Musa alaihissalam meminta agar Fir'aun dihancurkan, tapi Allah tidak kabulkan doanya Nabi Allah Musa untuk hancurnya Fir'aun. Apa sebabnya? Pengen tahu? Karena waktu itu Fir'aun punya ibu dan Fir'aun masih berbakti kepada ibunya. Maka doanya Nabi Allah Musa alaihissalam ditangguhkan oleh Allah sampai ditunggu ibunya Fir'aun mati, baru Allah hancurkan Fir'aun. Pengen tahu hebatnya seorang ibu? Malatine seorang ibu dulu sahabat yang sholatnya di belakangnya Nabi Muhammad, yang selalu bersama Nabi Muhammad, bahkan kulitnya bisa bertempelan kulitnya Nabi Muhammad, bisa memandang langsung wajah agungnya Nabi Muhammad. Dia sumbangkan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad, sampai dia pertaruhkan nyawanya berperang bersama Nabi. Tapi karena dia durhaka kepada ibunya. Dengarkan yang laki-laki semua, kau boleh sayangi istrimu, kau boleh sayangi istrimu, kau cinta istrimu, jangan pernah lupakan ibumu. Kalau sampai terjadi, sahabat saja Allah tidak ridho. Ketika tiba saat ajalnya datang, nyawanya ditarik ulur oleh malaikat, tidak mati-mati. Karena apa? Ketika masih hidup, masih sehat, dia hanya pentingkan istrinya, dia lupakan ibunya, dia tidak urus ibunya. Maka ketika itu ibunya sakit hati, maka Allah tidak ridho. Sampai Rasulullah waktu di hadapan sahabat tadi mengatakan, apakah dia masih punya ibu? Masih ya Rasulullah. Datang ibunya, dia pasti durhaka kepada ibunya. Ketika ibunya didatangi oleh baginda Nabi, oleh para sahabat, ketika diminta agar anaknya diampuni, apa katanya seorang ibu? Aku tidak mau ampuni, aku sakit hati karena dia pentingkan istrinya, dia lupakan aku yang melahirkannya. Ketika Rasulullah mendapat kabar itu, langsung Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, cari kayu bakar, bakar sekarang hidup-hidup agar dia diampuni oleh Allah. Hatinya seorang ibu luar biasa, ikhlasnya seorang ibu walaupun disakiti adalah luar biasa. Ketika mau dibakar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ibunya berlari dan berteriak, ya Rasulullah, aku ampuni dia, itu anakku, aku ampuni. Aku ridho kalau sekarang ini dia dipanggil pulang oleh Allah. Karena keridhaan ibunya, Allah menjadi ridho. Di depan disaksikan baginda Nabi dipanggil oleh Allah dalam keadaan penuh keridhaan, karena ada ridho dari ibunya, dan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah.